wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Ajmi Hasya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Muhammad Ariel Sofian. Saya Ida Rohmah. Saya Nabila Agustina. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang public speaking. Di sini saya akan menyampaikan pengertian public speaking. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai kebutuhan audiens. Antara lain yaitu untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarah kerja para staf, meningkatkan jualan produk atau keuntungan bisnis, dan untuk membagi pengetahuan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya tujuan public speaking. Yang pertama, meningkatkan percaya diri. Yang kedua, berpikir kritis mudah. Yang ketiga, memahami lawan bicara. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan. Yang kelima, menjadikan pembicara spesial. Yang keenam, meningkatkan karir. Contohnya seperti memberitahukan informasi, memberitahukan motivasi, mengelola situasi, memperluas jaringan profesional, dan mempromosikan produk atau jasa. Selanjutnya ada metode public speaking. Metode public speaking ada 3. Yang pertama ada impromptu, yaitu pidato, presentasi, atau melakukan public speaking secara dadakan sehingga pembicara melakukannya secara spontan dengan persiapan yang minim. Yang kedua ada manuskrip, yaitu metode dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Yang terakhir ada memeter, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah yang sudah disiapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dasar-dasar berbicara yang efektif. Yang pertama, pahami tujuan dan pesan dengan jelas. Yang kedua, latih diri secara teratur. Yang ketiga, rekan dan evaluasi pertunjukan. Yang keempat, pahami audiens. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Yang keenam, kuasai pengguna nada atau intonasi. Yang ketujuh, gunakan materi pendukung. Yang ke-8, bekerja dengan umpan balik. Yang ke-9, perhatikan respon spontan, pertanyaan dan penanganan. Yang ke-10, jangan takut untuk bereksperimen dan berinovasi. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada struktur berbicara efektif. Struktur berbicara efektif ada 4. Yang pertama ada pembuka. Pembuka sangat penting dalam presentasi, karena untuk menarik perhatian audiens agar fokus audiens tertuju pada presentasi. Pembuka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada attention getter. Attention getter adalah alat yang digunakan untuk menarik perhatian audiens di awal presentasi. Contohnya seperti menceritakan kisah pribadi yang menarik, menceritakan anekdot atau lelucon yang relevan dengan topik. Yang kedua ada topik. Di sini menyebutkan topik yang akan dibicarakan, dan yang ketiga ada agenda. Agenda adalah materi atau isi dari presentasi. Selanjutnya ada inti. Inti adalah bagian utama dari presentasi. Pada bagian ini akan ada penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh audiens. Inti dari suatu presentasi terdiri dari poin-poin yang ingin disampaikan beserta penjelasannya. Dapat menggunakan istilah poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah poin pokok yang ingin disampaikan. Sementara itu poin pendukung adalah penjelasan dari poin utama yang merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk audiens dalam memahami poin utama. Yang kedua ada penutup. Penutup terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ringkasan dari poin-poin yang sudah disampaikan, ulangnya apa yang telah dipresentasikan sehingga audiens bisa mengingat kembali apa yang mereka pelajari. Selanjutnya ada strategi dan persiapan public speaking. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengenalan audiens. Pengenalan audiens dapat membekali kita dalam memilih bahan, menyusun, dan menyajikan dengan strategi yang tepat. Hal ini dikarenakan pengetahuan kita tentang publik akan menjadi konkret. Yang kedua ada pengorganisasian materi. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka
akan semakin baik persiapan materinya. Yang ketiga ada pengenalan tempat. Seorang pembicara yang baik akan mengenali terlebih dahulu medan di mana ia akan berbicara. Dan yang terakhir ada penampilan fisik. Audiens cenderung akan memberikan penilaian ketika mendapat kesan pertama yang diberikan oleh pembicara. Maka dari itu, banyak hal yang harus diperhatikan secara mendetail. Antara lain, yang pertama ada kerapihan, kebersihan, dan kesesuaian pakaian. Yang kedua ada penampakan fisik saat tampil, seperti berdiri santai tetapi tegap, kaki harus rapi dan terlihat sopan, keadaan tangan santai dan dapat melakukan gerakan yang seproporsional mungkin, dan yang terakhir wajah terlihat meyakinkan tetapi tidak tegang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah teknik gestur saat presentasi atau public speaking. Yang pertama, postur tubuh yang tegap. Saat melakukan presentasi atau jadi pembicara di depan umum, harus memperhatikan postur tubuh Anda. Saat menjelaskan materi presentasi, pastikan tubuh Anda terlihat tegap. Yang kedua, gerakan tangan pada momen yang tepat. Supaya bisa mengimbangi postur tubuh Anda agar proporsional dengan gestur saat melakukan presentasi, Anda bisa menggerakkan tangan pada momen yang tepat. Yang ketiga, memanfaatkan ruang dan dekatkan diri Anda dengan audiens. Agar bisa menciptakan antusias dari audiens, sekaligus untuk membangun interaksi dengan audiens, Anda bisa mencoba berjalan dari sisi ruangan ke sisi lainnya. Yang keempat adalah ekspresi wajah. Sangat penting untuk memperhatikan penampilan ekspresi wajah yang sesuai saat menjelaskan materi. Yang kelima, gerakan kepala. Gunakan gerakan kepala untuk memberi penekanan pada suatu hal di dalam pesan yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kepentingan akan kemampuan berbicara di depan publik sudah sangat mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seorang public speaking dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi para pendengar dituntut untuk tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, dan perilakunya dapat saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, unsur motivasi komunikasi harus melekat dalam diri seseorang public speaking guna menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu dengan kemampuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.